Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segala hormat kemuliaan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan menikmati berkat itu melalui kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh terima saat ini, dengan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan dengarkan pada saat ini dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal 9 ayat kedua sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Makalah nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus Anak Allah, dan dengarkanlah Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan saat ini dan kita lihat perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya, bagaimana ketika Yesus ingin mengetahui pendapat murid-muridnya, siapakah dirinya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau ada juga yang mengatakan nabi yang akan datang. Tetapi Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan cerita itu berlanjut ketika Yesus mengatakan kepada mereka kalau Mesias yang mereka percayai, yang sedang berdiri di hadapan mereka, akan mati, menderita, dibunuh, dan dihina. Sentak Bapak Ibu, kalau kita baca Petrus menarik Yesus, dia tidak setuju apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Karena apa?
Konsep Mesias yang ada di pikiran oleh Petrus adalah Mesias yang hebat, tangguh, dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan yang terjadi pada saat itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan Mesias mengalami penderitaan, matinya pun dibunuh, maka spontan Petrus tidak setuju. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, "Nyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Karena Allah memiliki misi yang besar, kedatangan Yesus menderita, dibunuh, mati di kayu salib untuk menebus semua umat manusia yang berdosa. Dan ketika dia mengatakan demikian kepada Petrus dan murid-murid yang lain, 6 hari kemudian, tadi ayat 2 kita baca bersama-sama, dia membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke atas gunung yang tinggi. Alkitab tidak memberitahu apa nama gunungnya, tetapi diterangkan mereka dibawa ke gunung yang tinggi. Ketika mereka sampai di gunung yang tinggi bersama dengan Yesus, ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yesus mengalami perubahan rupa. Ini yang kita sebut dengan transfigurasi, mengalami perubahan. Pakaiannya sangat-sangat putih berkilau-kilauan, kilat. Tidak ada manusia seorang pun yang memakai baju seperti yang dikenakan oleh Yesus. Dan ketika berkilau-kilau mereka lihat, tampak oleh mereka Elia, Musa sedang berbicara dengan Yesus. Tentu Bapak Ibu sebagai manusia biasa, ketiga murid tadi terkejut, kaget, dan tentu mereka tidak tahu apa yang mereka harus katakan. Petrus mewakili Yakobus dan Yohanes mengatakan kepada Yesus, ketika Yesus, Musa, Elia sedang berbicara, apa kata Petrus? "Rabi, betapa bahagianya kami bisa menyaksikan situasi keadaan seperti ini. Baiklah, kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Lihat Bapak Ibu, ketika Yesus, Musa, Elia sedang berbincang-bincang, berbicara pada saat itu, Petrus masuk dalam perbincangan mereka. "Rabi, baiklah, kami akan mendirikan 3 kemah." Yesus tidak melarang Petrus untuk tidak berbicara. Dia berikan kebebasan Petrus berbicara saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kita boleh melihat ketika Petrus selesai berbicara demikian, Petrus ingin memiliki waktu yang lebih lama lagi menyaksikan Yesus, Elia, dan Musa di gunung itu dalam waktu yang lama. Petrus tidak pernah memikirkan kalau Yesus sangat dibutuhkan, Yesus sangat dirindukan, Yesus sangat dinantikan oleh banyak orang. Yang dipikirkan oleh Petrus adalah kepentingan pribadi dan keadaan yang menurut dia membawa kesukaan dalam kehidupannya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada awan yang menaungi mereka dan berseru, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan ini pernah kita dengar waktu apa? Peristiwa
Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus, ada suara berseru-seru, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan ini terjadi kembali. Kata-kata ini terulang kembali ketika Yesus mengalami perubahan rupa, transfigurasi. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah mendengar itu, murid-murid tadi tidak lagi melihat ada Elia dan Musa, hanya seorang diri Yesus saja. Tapi Yesus berpesan kepada mereka ketika mereka akan turun dari gunung itu, "Jangan pernah ceritakan apa yang kalian lihat saat ini sebelum Anak Manusia mati dan bangkit kembali." Dan memang benar Bapak Ibu, ketika murid tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, peristiwa yang mereka saksikan, mereka simpan menjadi rahasia mereka. Karena perintah tadi, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika murid tadi benar-benar mendengarkan Yesus dengan tidak menceritakan apa yang mereka lihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Pertama, dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kami melihat bagaimana Tuhan sesungguhnya tidak memberikan batasan-batasan bagi setiap orang yang mau berseru, yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu sebebas-bebasnya kapan kita berbicara, kapan kita berseru, bersyukur, bahkan memohon sekalipun kepada Tuhan. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Terkadang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan waktu yang begitu banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, sering kita tidak menggunakan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu di mana kita boleh memiliki kesempatan untuk bisa berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Semua waktu terkadang menjadi sia-sia. Tidak sedikit pun kita memikirkan waktu untuk berbicara, berkomunikasi, bersyukur kepada Tuhan. Kita membuang waktu dan segala waktu begitu sia-sia. Jadi mari Bapak Ibu, Tuhan berikan waktu kapanpun kita boleh berbicara, kapanpun kita boleh datang berseru kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan pernah hanya memikirkan berkat untuk kita, karena itu adalah sebuah keegoisan. Biarlah cukup aku yang diberkati, orang-orang di sekitarku jangan diberkati. Ketika orang diberkati, kita merasa tidak baik hati kita. Kita merasa iri, kita merasa tersaingi. Biarlah Bapak Ibu, berkat yang kita terima, kehadiran Tuhan yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita lebih merasakan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pekerjaannya, rumah tangga, keluarga, anak cucunya. Apakah kita cemburu? Tidak. Kita terus bergumul dan terus belajar bagaimana Allah terus memelihara, memberikan perhatiannya dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Jangan bangga ketika orang berada dalam tidak merasakan berkat. Kita merasakan berkat, kita tertawa atas kesusahan mereka. Itu kesombongan. Jadi biarlah kita juga berdoa orang-orang yang tidak mengalami keadaan seperti kita. Tuhan boleh berikan mereka keadaan yang sama, merasakan kehadiran Tuhan,
merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ini poin yang paling penting seperti tema tadi. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara hati kita, bukan mendengarkan suara sesama kita, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Tentu tidak terlepas dari aktivitas rohani kita, doa kita, ibadah kita. Dalam ibadah ada pujian, doa, dan kebenaran firman, dan gaya hidup kita untuk melakukan dan merancangkan segala sesuatu. Mari datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, dengarkan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan. Jangan paksakan keinginan hati kita yang harus terjadi. Jangan paksakan ide-ide manusia itu yang harus terjadi. Tetapi tanya Tuhan, apakah Tuhan bersuara dalam kehidupan kita? Ketika suara Tuhan sudah kita dengar, kita minta hikmat dari Tuhan untuk melakukan apa yang kita dengar. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap ibadah kita dengar. Minta hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan apa yang kita dengar. Jangan mengutamakan suara hati kita, tetapi utamakanlah suara Tuhan yang boleh kita kerjakan. Karena kalau suara manusia dengan mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan materi kita melakukan segala sesuatu, hasilnya juga berujung tidak baik. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, suara Tuhan yang terus mengajari kita, memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu hidup ini, hasilnya akan memuaskan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajari kami untuk setia datang bersyukur, bersekutu lewat doa, pujian, ibadah, bahkan kebenaran firman Tuhan yang terus bersuara dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengutamakan suara Tuhan dalam kehidupan kami yang akan kami kerjakan. Ajari kami Tuhan untuk menjauhkan keinginan hati kami semata, keinginan daging kami, tetapi kami harus mengutamakan suara Tuhan yang harus kami dengarkan, suara Tuhan yang harus kami kerjakan. Roh-Mu menolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, pada saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini bukan waktu yang kebetulan, tetapi waktu yang telah Tuhan persiapkan, tentukan bagi kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf.
Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Percaya kepada Tuhan dan bersyukurlah. Mazmur yang kita baca hari ini adalah mazmur yang bukan berbentuk doa atau pujian. Kalau kita bisa selesaikan pembacaan Mazmur 50 ayat pertama sampai 23 ini, kita melihat tidak ada pujian dan doa di dalamnya, tetapi mazmur pengajaran yang di dalamnya ada teguran, ada peringatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menegur umat Allah, memperingatkan umat Allah agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah membuat segala sesuatu indah. Allah merancang, menata bumi ini dengan baik. Oleh karena itu, umat Allah harus datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah mereka. Tetapi bukan hanya sekedar ibadah membawa persembahan sembelihan. Kalaupun itu mereka kerjakan, tetapi yang mereka lakukan tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, persembahan itu menjadi kesia-siaan. Apa yang diinginkan Tuhan? Ibadah yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Ibadah syukur. Mensyukuri setiap berkat, kemurahan dan anugerah yang Tuhan boleh sediakan dan berikan dalam setiap kehidupan umat. Dan bukan hanya itu, hidup dengan jujur. Kejujuran umat dituntut oleh Tuhan, karena kejujuran adalah bentuk kita tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu boleh kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang menjadi teguran bagi umat Allah, peringatan bagi umat Allah, agar ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kita melakukan ibadah pada umumnya Bapak Ibu. Tentu kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan, kita akan antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang dimaksud Tuhan adalah hati kita yang penuh rasa syukur,
hati kita yang mau memuliakan Tuhan, yang mau tunduk kepada kuasa Tuhan. Bahkan pemazmur katakan tadi, korban-korban yang kalian bawa itu semua berasal daripada Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita beri mungkin ke rumah Tuhan, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi bukan menjadi sebuah kesombongan kita boleh memberi lebih kepada gereja Tuhan dibandingkan dengan orang lain, itu adalah kesombongan. Ketika kita memberi itu biarlah bentuk rasa syukur kita karena Tuhan terus dan akan terus memelihara dan memberkati kita. Dan apa yang kita persembahkan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita sudah berikan itu, kita tidak perlu mengingatnya lagi. Karena apa yang sudah kita beri, biarlah itu dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu orang-orang yang datang penuh dengan rasa syukur. Itu yang diingatkan, itu yang ditegur oleh Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Umat Allah tidak lagi hidup dengan kejujuran. Walaupun mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Mazmur Asaf ingatkan kalau Tuhan akan menghakimi umat. Waktu tidak diberitahukan. Yang Tuhan akan datang menjadi hakim atas kita. Tentu penghakimannya berbeda dengan penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Sering manusia menjadi hakim dengan sesamanya. Padahal Tuhan tidak pernah sedikit pun memberi kuasa kepada manusia ciptaannya untuk menghakimi sesamanya dan mengatakan kau berdosa, kau salah, kau jahat. Karena itu bukan perkara dan persoalan kita, bukan urusan kita. Kalaupun ada Bapak Ibu kita lihat hakim dunia ini yang memutuskan salah, benar, kita melihat pasti ada pro dan kontra. Ada keadilan dan ketidakadilan. Berbeda dengan hakim Tuhan. Ketika Tuhan katakan kita bersalah, maka semua itu bisa dibuktikannya. Melalui apa Bapak Ibu? Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi ketika kita belum mengalami perubahan dan pertobatan. Semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Percayalah kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang bagaimana Bapak Ibu? Apa yang boleh kita nikmati, apa yang boleh kita rasakan sampai detik ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi kuasa Tuhan yang terus mengajar kita, kuasa Tuhan yang terus memelihara kita, kuasa Tuhan yang terus memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Kalau itu yang kita imani, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentu kita boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Mengapa orang sulit untuk beribadah, memberikan waktu dan hatinya untuk beribadah? Karena mereka menganggap dan merasa dia bisa berdiri, dia bisa berada sampai pada saat ini bukan karena kuasa Tuhan, tetapi karena kehebatannya. Bagi kita yang sudah percaya kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita buktikan dengan ibadah kita. Ketika kita beribadah, buktikan ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Yang sesungguhnya kita tidak
layak untuk menerima berkat Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dilayakkan menerimanya. Belajar hidup jujur. Hidup yang jujur adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jujur adalah salah satu bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejujuran sangat dibutuhkan menjadi orang-orang percaya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan berkata-kata. Minta hikmat dari Tuhan. Karena mulai kita sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik. Ketika itu kita kerjakan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semua kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hikmat Tuhan membimbing kita, mengajari kita, menuntun dan memimpin kita mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan dari perkataan kita, sehingga berkat mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba Tuhan percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berkarya bagi setiap pendengar-pendengar firman saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.